bertemu lagi dan saya akan membahas materi baru tentang teks prosedur. Yang pertama, standar kompetensi. Adapun standar kompetensi yang akan kita bahas adalah memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedur pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Jadi inilah standar kompetensi yang akan kita bahas. Adapun dari standar kompetensi ini diturunkan sebuah KD, yaitu memahami struktur dan kaidah teks prosedur kompleks. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan bahwa ada beberapa tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama, memahami konsep dasar teks prosedur kompleks. Yang kedua, memahami struktur teks prosedur kompleks, jadi kata kuncinya di sini. Yang ketiga, kaidah kebahasaan, dan yang keempat, terampil membuat teks prosedur kompleks. Selanjutnya, kita perhatikan apa itu teks prosedur kompleks. Jadi, teks prosedur kompleks adalah sebuah teks yang berisi langkah-langkah yang panjang dan berjenjang, bahkan disertai sublangkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan penjelasan, keterangan yang membuat langkah tersebut menjadi kompleks. Jadi kata kunci di sini adalah langkah-langkah yang panjang. Nah, di dalam langkah-langkah yang panjang ada sublangkah lagi. Supaya apa? Supaya tujuan yang ingin dicapai bisa kita lakukan. Baik, ciri-ciri teks prosedur kompleks. Pertama, berisikan langkah-langkah. Jadi ini berisikan langkah-langkah. Yang kedua, disusun secara informatif, dijelaskan secara mendetail, bersifat objektif, berkelanjutan dengan penjelasan, digunakannya syarat atau pilihan, bersifat universal, bersifat aktual dan akurat, dan bersifat logis. Jadi inilah beberapa ciri-ciri dari sebuah teks prosedur kompleks. Tujuan dan manfaat. Teks prosedur kompleks bertujuan memberikan penjelasan tentang cara melakukan, menggunakan, dan membuat sesuatu dengan sejelas-jelasnya. Tujuan komunikatif teks prosedur adalah memberi petunjuk cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah. Jadi ini yang kita harus perhatikan, bahwa teks prosedur ini memberi penjelasan tentang cara melakukan atau cara menggunakan. Jadi misalnya kita akan menggunakan sebuah alat yang baru kita beli dari toko, maka biasanya di dalam dos atau tempat dari alat tersebut ada petunjuk cara-cara melakukan penggunaan alat tersebut. Oleh karena itu, bisa diperhatikan teks prosedur kompleks memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, membantu dalam menggunakan suatu alat secara benar tanpa membahayakan diri pengguna dan tanpa merusak alat itu sendiri. Jadi ini demi keselamatan, kemudian agar alat itu bisa awet atau bisa lama kita gunakan. Selanjutnya yang kedua adalah membantu dalam melakukan cara-cara atau aktivitas tertentu dan kebiasaan hidup. Jadi bisa saja untuk menjaga kesehatan atau menjaga diri dari COVID-19, maka ada cara-cara prosedur yang perlu kita terapkan. Jadi itulah tujuan dan manfaat tentang prosedur kompleks. Baik, struktur teks prosedur kompleks. Jadi pada hakikatnya kalau berbicara tentang teks, maka kita selalu berbicara mengaitkannya dengan struktur. Struktur teks kompleks secara umum kita bisa lihat yang pertama ada tujuan umum. Di dalam tujuan umum ini secara spesifik tadi sudah disinggung bahwa ada sublangkah. Ya, jadi kalau struktur ini ada langkah-langkah umum, kemudian langkah-langkah umum akhir. Di dalam langkah-langkah umum ada spesifik tujuan khusus. Nah, untuk lebih spesifik lagi, di dalam tujuan khusus terdapat lagi langkah-langkah khusus. Jadi dijelaskan secara rinci bagaimana sebuah prosedur kita lakukan dengan tepat, benar, agar
bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Itu struktur teks prosedur kompleks. Baik, saya berikan contoh. Misalnya transaksi melalui ATM. Tentu di dalam menggunakan ATM ada prosedur-prosedur yang kita laksanakan, yang kita terapkan agar penggunaan ATM ini bisa tercapai. Jadi ATM juga kita bisa bagus, kemudian tujuan yang ingin kita harapkan dengan penggunaan ATM bisa juga tercapai. Contoh pertama, penarikan uang tunai. Di dalam menarik uang tunai menggunakan ATM tentu ada cara-cara yang kita lakukan sesuai dengan petunjuk yang kita dapatkan pada saat menerima ATM tersebut dari pegawai bank. Yang kedua, transfer uang antar bank menggunakan ATM ada prosedurnya, langkah-langkahnya juga ada. Yang ketiga, pembayaran tagihan. Tentu untuk membayar tagihan harus sesuai prosedur. Jangan sampai yang kita bayar tagihannya orang. Akhirnya tujuan yang kita capai gagal karena tidak memenuhi prosedur-prosedur di dalam pembayaran tagihan. Yang keempat, pengecekan saldo tabungan. Yang kelima, belanja atau pembayaran. Yang keenam, pengisian pulsa atau pembayaran tiket. Jadi, keseluruhan contoh yang saya berikan ini tentu semuanya ada prosedurnya, ada langkah-langkahnya yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pihak bank di dalam menggunakan transaksi ATM. Inilah pentingnya sebuah prosedur ya yang kita buat atau yang dibuat oleh perusahaan atau industri untuk bisa diterapkan dengan menggunakan sebuah alat atau media. Oke, itu beberapa penjelasan. Sekarang saya ingin memberikan contoh ke kalian sebuah video tentang teks prosedur menerapkan sebuah langkah-langkah dalam bentuk wujud yang nyata. Kita sama-sama saksikan. Slowly kisses passing by the river. Jadi ini sebuah teks prosedur tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat guys, harus stay at home ya. Perkenalkan, nama saya Tina Silviana dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat salad buah dengan bahan yang simpel dan menyehatkan bagi tubuh. Penasaran dengan tutorialnya bagaimana? Lanjut ke videonya. Salad buah merupakan makanan segar yang terbuat dari berbagai macam buah. Biasanya salad buah dihidangkan sebagai dessert atau makanan penutup. Namun biasanya setiap orang mengonsumsinya tidak hanya sebagai dessert saja, melainkan mengonsumsinya setiap hari. Nah, daripada kita harus membelinya setiap hari, lebih baik kita membuatnya dengan cara yang simpel namun tetap rasanya enak. Berikut cara membuat dessert salad buah yang baik dan benar. Oke, untuk cara yang pertama, kita mencuci terlebih dahulu semua buah-buahan dengan air yang mengalir. Tujuannya agar terhindar dari kuman yang menempel. Setelah buah-buahan tersebut dicuci, kemudian kita potong-potong kecil-kecil sesuai dengan selera masing-masing. Sesudah memotong buah-buahan tersebut, bisa diperhatikan kemudian kita lanjut dengan langkah-langkah yang sausnya. dilakukan Nah, untuk dalam cara yang menerapkan pertama, kita parut keju terlebih dahulu. petunjuk dari sebuah teks prosedur Setelah selesai, kita dengan masukkan mayones, mulai susu kental manis, lalu aduk membersihkan buah, cara mengolah buah, kemudian Setelah sausnya sudah jadi, kemudian kita masukkan cara buah-buahan mengiris, tadi ke dalam sausnya, cara mencampur, aduk hingga dan merata. seterusnya. Selanjutnya, kita masukkan salad buah tadi ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Terakhir, kita masukkan keju parut di atas salad buah tersebut. Dan jadi deh salad buah bikinan aku.
Ini rasanya enak banget loh guys, seger gitu. Terus susunya juga kerasa, kejunya juga apalagi. Dan ini gak terlalu asem ya. Selamat mencoba. Dadah. Nah, itu tadi tutorial yang bisa saya berikan kepada kalian semua. Semoga kalian terbantu dengan tutorial yang saya buat tadi. Ingat ya guys, harus selalu menjaga kesehatan, perbanyak minum air putih, perbanyak makan buah dan sayur. Nah, salah satunya dengan kalian mengonsumsi salad buah ini bisa menjaga imunitas kalian karena terdapat nutrisi yang terkandung dalam buah-buahan yang tadi kalian masukkan ke dalam salad buah tadi. Sekian video tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Itulah tadi Make me feel a little higher. We should do it, make me smile. teks prosedur tersebut, maka proses yang dilakukan untuk membuat salad buah bisa tercapai. Oke, kita lanjut. Setelah menonton dan setelah kita membahas tadi tentang teks prosedur kompleks, baik, sekarang Bapak akan menugaskan kepada kalian untuk membuat sebuah teks prosedur berdasarkan gambar di samping. Jadi, buatlah sebuah teks prosedur berdasarkan alur atau arah pembuatan SIM baru. Jadi, kalian membuat sebuah teks prosedur tentang alur atau arah pembuatan SIM baru. Silahkan diperhatikan, dan pertemuan selanjutnya kita akan membahas lagi tentang kebahasaan teks prosedur kompleks. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Tetap menjadi generasi yang rajin membaca, senang menulis. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.